Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Nama pria itu Pak Darmin, seorang kepala penjaga gudang di sebuah pabrik jahit besar yang memproduksi pakaian ekspor. Biasanya ia pulang jam 16 setiap harinya, meninggalkan gudang yang luas, sunyi, dan bau kain. Tapi malam itu berbeda, divisi mereka harus lembur karena target pengiriman pakaian sudah mendekati deadline. Pabrik ini punya 3 gudang besar, 1 untuk kain, 1 untuk benang, dan 1 untuk barang jadi. Pak Darmin menjaga gudang benang, tempat gulungan benang raksasa disimpan. Gudang itu selalu gelap di sudut-sudutnya, meski lampu neon menyala terang di tengah. Saat jam menunjukkan pukul 17.30, sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya tersisa beberapa orang dari divisi jahit yang masih bekerja, termasuk Pak Darmin. Ia menghela napas panjang, duduk di kursi kayu di sudut gudang sambil mengecek buku catatan stok benang. Sunyi sekali. Hanya terdengar suara mesin jahit dari ruang sebelah, samar-samar, seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Tapi tiba-tiba, dari lorong antara tumpukan gulungan benang, terdengar suara, duk, 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 pelan, seperti sesuatu yang jatuh. Pak Darmin berdiri, mengernyit. Ia menyalakan senter dan berjalan ke lorong itu. Gulungan benang putih berjajar rapi, tapi, di lantai, ada gulungan benang merah. Anehnya, di daftar stok tidak pernah ada benang merah. Ia memungut gulungan itu. Benangnya basah, licin. Saat jarinya mengusap, warna merah itu menetes ke lantai. Bukan pewarna kain, tapi darah segar. Tiba-tiba, lampu neon di atasnya berkedip-kedip, lalu mati sejenak. Dalam kegelapan itu, Pak Darmin sempat melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, dengan kepala miring 90 derajat, seolah lehernya patah. Lampu kembali menyala. Lorong itu kosong. Pak Darmin menggenggam benang berdarah itu, dadanya berdegup kencang. Ia baru sadar, ini bukan malam lembur biasa. Pak Darmin mencoba menenangkan diri. Ia menaruh gulungan benang merah yang meneteskan darah itu ke atas meja catatan. Jari-jarinya masih basah oleh darah, dan bau anyir perlahan memenuhi udara. Ia mengusap tangan ke celananya, tapi rasa lengketnya tak hilang. Ah, mungkin ini cuma cat kain, gumamnya, meskipun dalam hati ia tahu itu mustahil. Ia memaksa duduk lagi di kursi kayu. Namun baru beberapa detik ia duduk, terdengar suara pintu berderit dari ujung gudang. Pintu itu adalah pintu besi tua yang mengarah ke ruangan kecil di belakang gudang, ruangan yang selama ini selalu terkunci. Pak Darmin bahkan tahu kuncinya sudah karatan, tak pernah dipakai. Kenapa, seperti ada yang membuka? Pikirnya. Ia berdiri pelan, menggenggam senter, dan berjalan menuju pintu itu. Setiap langkahnya terasa menggema di lantai semen dingin. Saat ia sampai di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, pintu itu sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar bau amis dan angin dingin, seperti dari dalam sumur. Siapa di dalam? Pak Darmin bersuara lantang, mencoba terdengar berani. Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan di dalam gelap total, hanya ada cahaya tipis dari lampu gudang yang masuk melalui celah. Ia menyorotkan senter, dan sinarnya mengenai dinding penuh coretan. Coretan itu membentuk lingkaran-lingkaran aneh, seperti simbol ritual, dengan benang-benang merah yang menempel di dinding, berlumur darah kering. Pak Darmin mundur setengah langkah, napasnya tersengal. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari dalam ruangan. "Tolong, ikatkan lagi kepalaku." Suara itu pelan, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang sobek. Pak Darmin membeku, dadanya serasa dihantam. Perlahan, dari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Senter yang ia pegang bergetar ketika cahayanya mengenai sosok itu, seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajah, lehernya robek hingga hampir putus, hanya digantung oleh seutas benang merah.
Matanya menatap tajam ke arah Pak Darmin, meskipun kepalanya menggantung miring. Dari mulutnya yang sobek, keluar kalimat kedua. Bantu aku, sebelum benangnya habis. Pak Darmin menjatuhkan senter dan pintu itu tiba-tiba menutup keras, membuat gudang bergema. Dari balik pintu, terdengar ketukan cepat seperti orang merangkak mendekat. Pak Darmin berlari ke meja, mencoba meraih ponsel. Tapi saat ia menoleh ke gulungan benang merah yang tadi, gulungan itu sudah habis, hanya tersisa noda darah di meja. Dan di belakangnya, terdengar suara seretan benang diseret di lantai, mendekat perlahan. Pak Darmin merasakan bulu kuduknya tegak seolah disetrum. Suara seretan benang di lantai semakin jelas, berputar mengelilinginya. Ia ingin lari, tapi kedua kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Saat ia melirik ke bawah, gulungan benang merah yang tadi menghilang kini melilit pergelangan kakinya. Benang itu bergerak sendiri, merayap, semakin kencang, hingga terasa menyayat kulit. Darah merembes. Pak Darmin panik, menarik kakinya sekuat tenaga, tapi benang itu semakin kuat, seolah hidup. Ia meraih gunting besar di meja, memotong benang dengan gemetar. Begitu terputus, lilitan itu melonggar. Namun, sebelum ia sempat menarik napas lega, lampu gudang mati total. Gelap, hanya suara nafasnya yang terdengar, disusul oleh bisikan lembut di telinganya. Kalau benang ini putus, kepalaku jatuh. Pak Darmin menoleh spontan, tapi tak melihat apa-apa. Tiba-tiba, suara pintu gudang terbuka keras, dan cahaya lampu dari luar masuk. Seseorang berdiri di sana. Pak Darmin. Itu Sari, salah satu karyawan divisi jahit. Perempuan muda dengan seragam pabrik, wajahnya pucat karena lembur. Saya disuruh ambil stok benang putih, katanya. Pak Darmin menelan ludah, menatap ke arahnya dengan mata membelalak. Ia ingin berteriak, jangan masuk. Tapi suaranya tak keluar. Sari masuk begitu saja, melangkah ke deretan gulungan benang. Saat ia mengambil gulungan putih, ia terhenti. Pak, ini kenapa ada bekas darah di lantai? Tanyanya pelan, sambil memandang jejak merah yang memanjang dari meja ke lorong belakang. Pak Darmin mendekat, mencoba mengajak Sari pergi. Tapi sebelum ia sempat bicara, mereka berdua mendengar suara celetak, 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 seperti benang ditarik paksa dari gulungan. Dari arah lorong belakang, gulungan-gulungan benang mulai jatuh satu persatu, bergulir ke lantai, membentuk pola lingkaran di sekitar mereka. Sari mundur, wajahnya pucat pasi. Pak, siapa yang? Belum selesai bicara, benang-benang itu tiba-tiba melayang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, lalu menjerat kedua tangan Sari ke belakang. Pak, tolong, jeritnya. Pak Darmin berlari mencoba melepaskan, tapi benang itu mencabik kulit tangannya hingga berdarah. Sari meronta sekuat tenaga, tapi benang semakin erat, hingga terdengar suara krek, lengan Sari patah. Ia menjerit kesakitan. Dan di antara jeritan itu, terdengar suara langkah pelan, lalu bayangan perempuan berleher terikat benang merah muncul di ujung lorong, merangkak dengan posisi kepala hampir terlepas. Matanya memandang Sari dengan lapar, lalu menggumamkan kata yang membuat darah Pak Darmin membeku. Aku butuh kepala yang baru. Jeritan Sari menggema di seluruh gudang, menusuk telinga Pak Darmin. Ia mencoba menarik benang yang menjerat tubuh gadis itu, tapi semakin ia tarik, benang malah semakin kuat dan bergerak sendiri seperti seekor ular hidup. Sari terjatuh ke lantai, tubuhnya tertarik ke arah lorong belakang, menuju pintu besi tua yang tadi sempat terbuka. Pak Darmin, tolong saya, tolong. Suaranya melengking, membuat Pak Darmin nekat meraih kakinya. Namun, entah dari mana, benang lain melilit leher Sari dan menariknya dengan keras. Suara tulang retak terdengar jelas, membuat Pak Darmin terperanjat. Dalam hitungan detik, tubuh Sari terseret ke dalam kegelapan lorong, pintu besi itu tertutup sendiri dengan dentuman keras. Sunyi, hanya sisa gulungan benang putih yang berserakan di lantai. Pak Darmin terengah, keringat dingin mengucur dari pelipisnya.
Ia melangkah mendekati pintu besi, menempelkan telinga. Tak ada suara dari dalam, kecuali suara benang yang dikencangkan, seperti orang mengikat sesuatu dengan kuat. Ya Tuhan, Sari, Pak Darmin berbisik lirih. Ia mencoba membuka pintu, tapi kuncinya tak ada. Bahkan gagangnya terasa panas. Seperti baru ditempa api, tiba-tiba, bunyi langkah kaki terdengar lagi. Pak Darmin menoleh, cepat. Di ujung lorong, sosok perempuan berambut panjang muncul kembali. Kepalanya kini hampir benar-benar terlepas. Hanya tergantung pada beberapa lilitan benang merah. Tapi anehnya, di tangan kirinya, ia memegang sesuatu yang meneteskan darah, kepala Sari. Darah menetes ke lantai, bercampur dengan benang yang kini melilit kepala itu. Mata Sari masih terbuka, tapi tatapannya kosong. Sosok itu menggumam lirih. Suaranya seperti berasal dari rongga leher yang robek. Sekarang, aku lebih kuat, tapi belum cukup. Pak Darmin mundur. Napasnya memburu. Ia menoleh ke pintu keluar, berniat lari. Namun, begitu ia berbalik, semua pintu gudang tertutup rapat, bahkan digembok dari luar. Lalu, satu demi satu lampu neon di langit-langit padam. Gelap menelan seluruh gudang, menyisakan satu suara yang membuat darahnya membeku. Sekarang, giliran kepalamu. Pak Darmin. Pak Darmin berlari ke arah tumpukan gulungan benang, napasnya tersengal. Ia tahu pintu terkunci rapat, jadi satu-satunya cara adalah bersembunyi sampai seseorang datang menjemput mereka. Tapi siapa? Semua karyawan sudah pulang, dan ponselnya. Ia merogoh saku, kosong. Astaga, ketinggalan di meja. Dari balik lorong, suara seretan kaki semakin dekat. Pak Darmin, suara itu seperti nyanyian kematian. Pak Darmin menyelipkan tubuhnya di antara tumpukan gulungan benang besar. Di sana gelap, pengap, dan baunya lebih menusuk, bau kain bercampur darah kering. Ia menahan napas, mendengarkan langkah yang makin mendekat. Tiba-tiba, benang-benang di sekitarnya mulai bergerak sendiri, seperti ditiup angin padahal tidak ada angin. Gulungan-gulungan di atasnya bergeser pelan, lalu duk, satu gulungan jatuh tepat di sampingnya. Darah merembes dari gulungan itu, menetes mengenai tangannya. Pak Darmin gemetar, tapi ia tak berani bersuara. Saat ia menyorot sedikit cahaya senter yang masih ia pegang, matanya menangkap sesuatu di balik gulungan paling besar, sebuah pintu kecil tersembunyi. Pintu kayu, catnya mengelupas, seperti akses lama yang sengaja ditutup dengan tumpukan barang. Tanpa pikir panjang, ia merangkak, mendorong gulungan demi gulungan sambil menahan suara. Suara langkah di lorong terdengar semakin keras, disertai suara kretek-kretek seperti tulang yang diseret. Dan suara itu lagi, kepala, Darmin, kepala. Pak Darmin berhasil membuka pintu kecil itu. Bau busuk langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Ia menyalakan senter dan merangkak masuk. Pintu itu menutup sendiri di belakangnya. Ruangan kecil itu dingin dan lembab. Saat sinar senter menyapu dinding, Pak Darmin membeku. Puluhan kepala manusia tergantung dengan benang merah di langit-langit. Semua kepala itu memandang ke bawah, mata melotot, mulut menganga. Darah menetes ke lantai, membentuk genangan yang sudah menghitam. Di salah satu sudut, ada meja kayu besar. Di atasnya, berserakan gunting besar berkarat, jarum jahit panjang, dan gulungan benang merah. Dan di dinding, coretan tulisan yang membuat darahnya beku. Benang ini adalah pengikat jiwa. Siapa yang terjerat, kepalanya akan jadi milikku. Pak Darmin mundur, tangannya gemetar hebat. Ia sadar satu hal, gudang ini bukan sekadar tempat kerja, ini altar persembahan. Tiba-tiba, semua kepala yang tergantung itu menggerakkan bola matanya serempak, menatap ke arahnya. Lalu satu suara lirih terdengar, tapi seperti berasal dari semua kepala sekaligus. Sekarang, Pak Darmin, masuk ke koleksi kami. Dari belakang, terdengar suara pintu kecil itu terbuka perlahan. Sinar merah samar masuk ke ruangan, bersama sosok berleher hampir putus yang kini tersenyum lebar, dengan benang merah panjang di tangannya. Pak Darmin mundur hingga punggungnya menempel ke meja berlumur darah.
Sosok perempuan itu merangkak masuk ke ruangan sempit, kepalanya tergantung hanya pada beberapa helai benang merah yang terus meneteskan darah. Tatapannya menusuk gelap, senyumnya terentang lebar dengan gigi yang patah-patah. Benangmu sudah siap, sekarang kepalamu. Suaranya seperti gabungan suara perempuan dan bunyi gesekan kain yang koyak. Pak Darmin menoleh ke sudut ruangan. Di sana, ada lubang gelap yang tampaknya menuju ke bawah gudang. Tanpa pikir panjang, ia melompat, merayap masuk ke lubang itu. Nafasnya memburu, aroma tanah basah bercampur amis darah menusuk hidungnya. Lubang itu bukan sekadar ruang kosong. Ternyata, sebuah lorong sempit memanjang, berdinding batu lembab. Di kanan kiri lorong, ada jejak darah yang mengering, seperti bekas seretan tubuh manusia. Pak Darmin merangkak secepat mungkin, sementara dari belakang, suara itu terus mengikuti. Darmin, jangan lari. Benang ini akan menemukanmu. Di ujung lorong, samar-samar terlihat cahaya. Harapan muncul. Pak Darmin merangkak lebih cepat. Namun saat ia mendekat, cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari lampu minyak tua yang menggantung di dinding sebuah ruangan besar di ujung lorong. Ia terhenti, menatap dengan mata melebar. Ruangan itu penuh dengan mesin jahit kuno, tersusun melingkar. Di atas setiap mesin, ada kepala manusia yang dijahit ke kain, seolah sedang dipaksa menjadi boneka. Benang merah mengikat setiap kepala ke kain itu, menembus mata, bibir, dan kulit kepala. Bau anyir semakin pekat, bercampur dengan aroma kain yang terbakar. Pak Darmin ingin berbalik, tapi lorong di belakangnya sudah tertutup, seperti direkatkan oleh dinding hidup. Ia terjebak. Tiba-tiba, salah satu mesin jahit tua itu bergerak sendiri, jarumnya naik turun cepat, menembus kain, dan entah bagaimana, benang merah mulai merayap keluar dari mesin-mesin itu, menuju kaki Pak Darmin. Ia menjerit, menendang benang itu, tapi benang makin banyak, melilit pergelangan kaki, naik ke betis, lalu ke pinggang. Jarum-jarum mesin mulai bergetar keras, menimbulkan bunyi tek-tek-tek-tek yang memekakkan telinga, seperti ratusan mesin jahit yang hidup bersamaan. Lalu, di tengah ruangan, muncul sosok perempuan berleher patah itu lagi. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat seperti kain perca, matanya kosong tapi basah oleh darah. Lehernya sudah dijahit kasar dengan benang merah, sehingga kepalanya menempel kembali, meski miring. Ia mendekat, menyeringai. Tahu siapa aku, Darmin? Pak Darmin tak menjawab. Nafasnya memburu, tubuhnya setengah terikat benang. Sosok itu berjalan perlahan, jarinya yang kurus menelusuri mesin jahit yang berlumuran darah. Aku dulu kepala gudang, sebelum kau. Suaranya berubah menjadi lirih, dingin. Mereka menutup kasusku. Katanya aku bunuh diri. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran, bahwa aku dikorbankan. Asteris. Pak Darmin membeku. Suara itu membuat darahnya berhenti mengalir. Ia tahu cerita lama tentang seorang kepala gudang bernama Lastri yang hilang bertahun-tahun lalu. Semua orang bilang ia gantung diri karena tekanan kerja. Sosok itu, Lastri, menatap Pak Darmin, matanya membara merah. Sekarang, kau akan jadi penggantiku, selamanya. Benang merah semakin ketat, jarum-jarum mesin mulai melompat ke arahnya. Dan suara Lastri menggema di lorong bawah tanah itu, mari kita jahit tubuhmu, Darmin. Benang merah menjerat tubuh Pak Darmin semakin erat. Ia menjerit, berusaha merobek lilitan dengan tangan kosong, tapi benang itu terasa tajam seperti kawat berduri, menyayat kulit hingga darah mengucur deras. Mesin-mesin jahit tua di sekelilingnya bergerak semakin liar. Jarum-jarumnya naik turun cepat, memercikkan darah yang entah berasal dari mana. Bau daging terbakar mulai memenuhi udara. Sosok Lastri mendekat perlahan. Lehernya yang dijahit kasar bergoyang setiap ia melangkah. Dari mulutnya yang robek, terdengar suara tawa lirih yang berubah jadi pekikan. Benang ini bukan sekadar benang, ini pengikat jiwa. Begitu melilitmu, kau tidak akan bisa pergi DARIMN. Pak Darmin memandang sekeliling dengan mata liar.
Di atas meja di dekatnya, ia melihat gunting besar berkarat, satu-satunya alat yang mungkin bisa memutus benang ini. Dengan tenaga terakhir, ia menjatuhkan tubuhnya ke arah meja itu. Bunyi brak terdengar ketika meja terguncang, membuat jarum-jarum berhamburan ke lantai. Tangannya berhasil meraih gunting itu. Ia memotong lilitan di pergelangan kakinya, darah memuncrat ketika benang itu putus. Anehnya, saat benang terpotong, terdengar jeritan kesakitan dari arah Lastri, seperti benang itu terhubung langsung dengan tubuhnya. Lastri menatap Pak Darmin dengan mata yang kini memerah pekat, wajahnya berubah beringas. Berani kau potong BENANGKU. Sekarang kau harus aku jahit hidup-hidup. Ia melompat ke arah Pak Darmin, gerakannya cepat dan tak wajar, seperti benang yang melayang. Pak Darmin menangkis dengan gunting, tapi Lastri menarik gulungan benang merah dari tubuhnya dan melemparkannya seperti cambuk, melilit leher Pak Darmin. Krek, suara tulang leher Pak Darmin mulai terdengar. Ia megap-megap, tapi dengan sisa tenaga, ia menusukkan gunting itu ke gulungan benang di tangan Lastri. Gulungan itu terbelah, dan seketika tubuh Lastri terhuyung mundur, darah menyembur dari jahitan di lehernya. TIDAAAK, BENANGKU, teriaknya. Lehernya yang setengah terjahit kembali robek, kepala Lastri jatuh ke lantai dengan bunyi plok, berguling pelan. Tapi sebelum menyentuh tanah, benang-benang dari mesin jahit terbang dan melilit kepala itu, menggantungnya di udara. Tiba-tiba semua mesin jahit berhenti bergerak, lorong bawah tanah bergetar hebat, seperti akan runtuh. Pak Darmin berlari ke arah yang ia pikir pintu keluar, tapi lorong itu bercabang-cabang. Dari setiap lorong, terdengar suara-suara korban lain. Darmin, jangan tinggalkan kami. Kepalamu akan jadi bagian kami. Ia terus berlari, sampai akhirnya melihat cahaya samar dari ujung lorong. Harapan muncul lagi. Ia berlari sekuat tenaga, darah menetes dari lukanya, napasnya memburu. Saat ia hampir mencapai cahaya itu, ia mendengar suara Lastri lagi, kali ini dari segala arah. Kau pikir sudah bebas? Aku masih punya satu benang terakhir. Pak Darmin terus berlari menuju cahaya samar di ujung lorong, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Nafasnya tersengal, dadanya terasa hampir meledak. Tolong, biarkan aku keluar, teriaknya, meski suaranya tenggelam oleh gema bisikan-bisikan yang terus mengikutinya. Setiap bisikan terdengar seperti suara perempuan yang berbeda-beda, muda, tua, parau, lirih. Semuanya mengatakan hal yang sama. Darmin, kepalamu akan kami jahit. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia mendapati sebuah pintu kayu tua dengan cahaya putih samar merembes dari celah bawahnya. Dengan sisa tenaga, ia menabrak pintu itu. Brak, pintu terbuka keras, dan Pak Darmin jatuh terjerembab di sebuah ruangan yang lebih terang. Ia tersengal, menatap sekeliling. Ruangan itu tampak seperti ruang jahit kuno, penuh kain sobek, benang, dan potongan boneka kain yang bentuknya mengerikan, ada yang berbentuk manusia. Tanpa wajah, ada yang hanya kepala dengan tubuh kain. Bau busuk lebih menusuk dari sebelumnya, bercampur bau formalin yang menyengat. Di tengah ruangan, berdiri sebuah patung besar yang terbuat dari kain perca, dijahit dengan benang merah dari kepala sampai kaki. Namun patung itu punya banyak kepala manusia asli yang menempel di permukaannya, seperti mozaik hidup. Mata-mata pada kepala itu bergerak mengikuti Pak Darmin. Mulut mereka terbuka serentak, mengeluarkan suara yang membuat darahnya beku. Lengkapi kami, Darmin. Pak Darmin mundur dengan gemetar, lalu kakinya menyentuh gulungan besar benang merah yang berada di lantai. Gulungan itu bukan seperti biasa, gulungan ini berdenyut, seperti jantung. Dari dalam gulungan, terdengar suara tawa lirih, suara Lastri. Aku masih di sini, kau pikir bisa kabur? Tidak, Darmin, benang ini hidup karena darah kita semua. Dan kau akan jadi benang yang terakhir. Tiba-tiba gulungan benang itu meledak, menyemburkan ribuan benang merah yang melayang di udara seperti ular. Benang-benang itu merayap di dinding,
melilit patung kain raksasa itu, dan perlahan membangunkannya. Patung itu bergerak, tubuhnya bergetar, kepala-kepala yang menempel di seluruh tubuhnya menjerit serentak. Pak Darmin menjerit histeris dan berlari menuju pintu lain di sisi ruangan. Anehnya, pintu itu terbuka sendiri, memperlihatkan tangga yang mengarah ke atas. Tanpa pikir panjang, ia berlari menaiki tangga itu. Di belakangnya, suara benang yang diseret dan jeritan kepala-kepala manusia semakin dekat. Saat ia mendekati ujung tangga, ia melihat cahaya terang. Dengan penuh harapan, ia mendorong pintu kayu di atasnya, dan ia muncul kembali di gudang benang. Ruangan tempat ia pertama kali melihat gulungan benang merah itu. Lampu-lampu neon menyala terang, seolah tidak pernah ada kejadian aneh. Pak Darmin terhuyung ke meja, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, sunyi, sepi, normal. Tidak ada Lastri, tidak ada darah, tidak ada benang hidup, semuanya seperti semula. Apa, mimpi? Gumamnya, sambil menatap tangannya yang penuh luka sayatan. Luka itu nyata, darahnya nyata. Tiba-tiba terdengar suara lembut di belakangnya. Pak Darmin, Bapak masih di sini. Saya disuruh ambil benang putih. Ia menoleh. Sosok Sari berdiri di pintu, tersenyum ramah. Tidak mungkin. Ia melihat sendiri kepala Sari dipenggal. Tapi di sana, gadis itu berdiri, wajahnya segar seperti semula. Namun, saat Sari melangkah masuk, Pak Darmin melihat benang merah menjuntai dari rambutnya, meneteskan darah. Senyumnya berubah perlahan menjadi senyum Lastri. Sekarang, kau akan jadi bagian dari kami, Darmin. Lampu-lampu neon padam bersamaan, dan gudang itu kembali gelap total. Dari kegelapan, terdengar suara mesin jahit hidup satu persatu, diiringi tawa serak yang menggema. Gelap menyelimuti seluruh gudang. Pak Darmin terengah. Matanya berusaha mencari titik cahaya, namun yang terdengar hanya deru mesin jahit yang hidup satu persatu, seperti ada ratusan orang sedang bekerja bersamaan. Pak Darmin, ayo kita selesaikan jahitan ini, suara Sari, atau Lastri, menggema, tapi datang dari banyak arah. Tiba-tiba, lampu kembali menyala dengan sangat terang, menusuk mata Pak Darmin. Ia mengangkat tangan untuk menutupi silau, dan saat pandangannya kembali jelas, ia terkejut setengah mati. Ia sedang duduk di kursi kayu di pojok gudang, posisi yang sama seperti awal lembur dimulai. Di depannya, meja catatan stok benang, persis seperti semula. Tidak ada darah, tidak ada gulungan benang merah. Semuanya normal. Pak Darmin berdiri cepat, menatap sekeliling. Gudang itu sunyi. Hanya ada suara samar dari mesin jahit di ruang produksi. Jam dinding menunjukkan pukul 17.30, tepat seperti saat semua ini pertama kali terjadi. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Darmin berbisik. Ia berlari ke pintu gudang, membukanya. Di luar, lorong pabrik sama seperti biasa, lampu menyala terang. Tapi pintu tidak bisa ia lepas pegangannya, seolah ada kekuatan yang menahan. Saat ia mencoba menarik lebih keras, pintu itu menutup sendiri dengan brak. Yang keras, hampir menjepit tangannya. Pak Darmin mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke meja, dan matanya membelalak. Di atas meja, gulungan benang merah yang meneteskan darah, persis seperti sebelumnya, ada di sana. Tidak, teriaknya, suara seraknya menggema di gudang. Ia menendang meja, membuat gulungan itu jatuh ke lantai dan berguling perlahan. Darah membentuk jejak merah di lantai semen. Lalu suara itu datang lagi, sama seperti sebelumnya. Pak Darmin, Bapak masih di sini. Saya disuruh ambil stok benang putih. Pak Darmin membeku. Dari pintu gudang, Sari muncul, tersenyum ramah lagi. Sama seperti sebelumnya. Bahkan kata-katanya sama. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, dan dari sela-sela rambut itu, ada seutas benang merah yang menjuntai, meneteskan darah segar. Pak Darmin mundur sambil menggeleng. Tidak, ini sudah terjadi. Sari melangkah masuk, menunduk mengambil gulungan benang putih. Saat ia berdiri,
wajahnya perlahan robek di sisi mulut, seperti kain yang disobek. Senyumnya melebar sampai ke pipi, matanya hitam penuh darah. Sekarang giliranmu, Pak Darmin. Tiba-tiba lampu padam lagi. Mesin jahit mulai hidup satu persatu. Dari kegelapan, ratusan suara perempuan menyanyi lirih seperti lagu Nina Bobo, tapi dengan kata-kata yang membuat darah membeku. Jahit kepalamu, benang merah jangan putus. Pak Darmin menjerit histeris. Ia berlari ke arah pintu, menendang, memukul, tapi pintu tetap tak bergeming. Dari kegelapan, gulungan benang merah berguling pelan ke arah kakinya, lalu melilit dengan cepat. Sebelum ia bisa melepaskan, suara Lastri terdengar tepat di telinganya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan dinginnya. Darmin, ini baru awalnya. Kau akan terus menjahit selamanya. Pak Darmin menjerit dan meronta, tapi benang merah itu terus melilit tubuhnya. Setiap lilitan terasa semakin ketat, memotong kulitnya seperti pisau tipis. Darah menetes ke lantai, bercampur dengan benang yang bergerak hidup, menjalar naik sampai ke dadanya. Tidak, ini tidak nyata. Ini mimpi. Pak Darmin berteriak, berharap akan terbangun. Tapi rasa perih di tubuhnya nyata, aroma amis darah menusuk hidungnya. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi sinar lampu neon yang berpendar sesekali, bayangan Lastri muncul lagi, merangkak di dinding seperti laba-laba. Kepalanya yang sudah dijahit kasar kini miring 90 derajat, menatap Darmin dengan tatapan kosong yang mematikan. Kau akan dijahit, Darmin, kau akan jadi koleksi kami. Namun tiba-tiba, suara lain muncul. Bukan suara Lastri. Suara itu dalam, berat, dan terdengar seperti berasal dari pengeras suara. Lastri, cukup. Jangan habiskan dia dulu. Lastri terhenti, tubuhnya kaku seperti boneka. Perlahan, dari kegelapan, lampu sorot tua menyala, menyorot sosok yang berdiri di ujung gudang. Sosok itu mengenakan jas pabrik berwarna abu-abu, wajahnya sebagian tertutup masker kain. Tangannya memegang gunting emas besar yang tampak baru diasah. Pak Darmin menatap dengan mata melebar, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengenali sosok itu. Pak Direktur. Suaranya bergetar, hampir tak keluar. Sosok itu mendekat dengan langkah tenang, senyum kecil terlihat di balik masker. Darmin, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau ingin keluar dari lembur ini. Kau ingin tinggalkan gudang ini. Ia menghela napas, lalu menunduk, menatap Darmin dengan tatapan tajam. Kau sama seperti yang lain. Mereka pikir mereka bisa keluar. Tapi benang ini harus terus hidup. Darmin tergagap. Apa maksud Bapak? Direktur tertawa pelan, suara tawanya dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengangkat gunting emasnya, sinarnya memantul di cahaya lampu yang redup. Ini bukan sekadar pabrik, Darmin. Ini altar. Altar yang memberi kami kekuatan. Setiap kepala yang dijahit dengan benang merah ini, memastikan bisnis ini tetap berjalan. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu. Lastri menunduk di pojok, seperti boneka yang patuh pada tuannya. Kepala-kepala lain yang tergantung di langit-langit mulai tertawa bersamaan, suara mereka melengking tak karuan. Direktur berjalan mengitari Darmin, benang merah semakin melilit kuat, membuat tulang rusuk Darmin berderak. Sekarang, kau akan jadi benang terkuat kami. Dengan darahmu, kami akan memenuhi pesanan dunia. Hasil karya dari kepalamu. Ia mendekatkan gunting emas ke wajah Darmin, ujungnya dingin menyentuh pipinya. Mari kita mulai jahitan terakhir. Lampu padam total, dan di kegelapan itu, suara mesin jahit tua kembali hidup, disertai suara tawa Lastri dan jeritan panjang yang memecah keheningan gudang. Jeritan Pak Darmin bergema di dalam gudang yang gelap total. Lampu menyala kembali perlahan, redup, seolah hanya setengah daya, membuat bayangan memanjang di setiap sudut. Pandangan Darmin kabur, tubuhnya terasa ringan, seperti sesuatu yang diambil darinya secara paksa. Ia menatap ke bawah dan mengeras ketakutan. Tubuhnya masih duduk di kursi,
tapi kepalanya kini terpisah, diletakkan di atas meja. Di sekelilingnya, gulungan benang merah terurai, menempel di daging lehernya yang sudah dijahit rapi. Ia berusaha berteriak, tapi tidak ada suara, hanya desahan napas putus asa. Di sekeliling meja, Lastri berdiri dengan posisi tubuh yang aneh, seperti boneka rusak. Kepalanya menoleh hampir setengah lingkaran, senyumnya melebar hingga pipi robek sepenuhnya. Di tangannya ada jarum logam panjang yang masih meneteskan darah segar. Ia menunduk, mendekat, dan membisikkan kata-kata yang menusuk telinga Darmin. "Jahitannya bagus, Pak, sekarang Bapak resmi jadi bagian dari kami." Lastri melangkah mundur, dan dari balik bayangan muncullah puluhan wajah yang pernah Darmin kenal, mantan karyawan, pekerja lembur yang hilang entah kemana. Mereka semua tersenyum dengan kepala dijahit seperti boneka kain, mata mereka menghitam, tetapi tetap hidup. Mereka mendekat dengan gerakan kaku, mengelilingi Darmin yang tak bisa melawan. Darmin berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi ia tidak lagi punya tubuh. Ia hanyalah kepala yang terhubung dengan benang. Ia ingin menutup mata, tapi kelopak matanya juga dijahit, meninggalkan celah sempit yang memaksanya melihat segala kengerian ini tanpa bisa menghindar. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar di ujung gudang. Dari balik rak, direktur muncul lagi, gunting emasnya berkilau, wajahnya tenang. "Indah, bukan? Sekarang kau paham, Darmin. Semua kepala punya nilai. Dengan setiap jahitan, aku menambah kekuatan." Ia mendekat, mengangkat kepala Darmin dengan kedua tangan seperti memamerkan sebuah karya seni mahal. "Kau akan jadi pusat pajangan kami." Direktur berjalan ke tengah gudang. Di sana, ada etalase kaca besar yang berisi kepala-kepala yang dijahit rapi, masing-masing dengan senyum aneh, mata kosong yang tetap berkedip. Direktur meletakkan kepala Darmin di baris paling depan. Ketika pintu etalase menutup dengan bunyi klik pelan, suara Lastri terdengar, pelan namun jelas, seperti mantra. "Benang merah jangan putus, kepala baru sudah terjahit." Lampu gudang padam serentak, dan malam itu, mesin jahit tua bekerja tanpa henti, meskipun tak ada seorang pun yang terlihat bekerja. Suara mesin jahit berhenti. Gudang tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Di dalam etalase kaca, mata Pak Darmin masih berkedip, meskipun mulutnya yang dijahit hanya bisa bergerak sedikit, seperti ingin menjerit. Dari sudut gelap gudang, direktur berjalan mendekati sebuah pintu besi yang selalu terkunci rapat. Ia mengeluarkan kunci kecil berbentuk jarum dari kantong jasnya, memutar, dan pintu itu terbuka perlahan dengan suara berdecit panjang. Ruangan di balik pintu bukan gudang biasa. Dindingnya dilapisi kain berwarna merah darah, seperti kain beludru yang membusuk. Bau amis darah bercampur wangi kapur barus menusuk hidung. Di tengah ruangan, ada altar berbentuk mesin jahit tua, namun seluruhnya terbuat dari tulang manusia yang disatukan dengan benang merah yang sama. Direktur berlutut di depan altar, meletakkan gunting emas dan segulung benang merah yang tampak basah oleh darah segar. Dengan suara serak, ia berdoa, "Penguasa jahitan, terimalah persembahanku. Kepala baru sudah terikat, benangmu tidak pernah putus." Lantai ruangan bergetar pelan, lalu suara berbisik terdengar dari segala arah, ribuan suara kecil yang berlapis-lapis. Kami butuh lebih banyak kepala. Lebih banyak darah, jahit mereka semua." Bayangan hitam muncul di dinding, membentuk siluet makhluk raksasa dengan tangan panjang seperti jarum. Matanya berkilat merah, mulutnya robek hingga ke telinga, berisi benang yang menjuntai. Makhluk itu menggeram, "Jika kau berhenti, benang ini akan melilit dirimu sendiri, dan kau akan terpotong." Direktur menunduk, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tahu perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Setiap kali ia kehabisan kepala, benang merah akan mencari mangsa sendiri, dan bisa jadi dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Direktur tersentak, matanya menajam. Ia berbalik dan menutup pintu altar dengan cepat, lalu berjalan keluar. Di depan pintu gudang,
dua karyawan dari divisi lain muncul. Mereka datang untuk mengantarkan dokumen lembur yang terlambat. Pak Direktur, wah, masih kerja juga. Kami cuma mau nitip berkas. Direktur tersenyum ramah, tapi di balik matanya ada kilatan haus darah. Oh, tentu. Masuklah sebentar, tanda tangan saja. Kedua karyawan itu saling pandang. Mereka tidak tahu bahwa begitu masuk, mereka tidak akan pernah keluar sebagai manusia utuh lagi. Di langit-langit gudang, mata Pak Darmin yang terkurung di etalase mulai mengalirkan air mata darah. Ia tahu akan ada kepala-kepala baru yang bergabung. Rudy dan Hendra melangkah masuk ke dalam gudang dengan santai. Mereka mengira hanya akan menitipkan berkas, tapi begitu pintu gudang ditutup dari dalam oleh direktur, hawa dingin menyergap seperti angin kuburan. Silakan duduk dulu, kata direktur sambil tersenyum tipis. Senyum itu terlihat normal, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk keduanya meremang. Rudy meletakkan berkas di atas meja. Tanda tangan di sini saja, Pak. Direktur mengangguk. Mengambil pulpen, lalu tiba-tiba bunyi klik terdengar di belakang mereka. Kedua karyawan itu menoleh, pintu besi di belakang mereka kini terkunci rapat. Pak, kenapa dikunci? Tanya Hendra, suaranya bergetar. Direktur hanya tersenyum, agar tidak ada yang mengganggu. Kalian tahu, malam ini malam yang istimewa. Lampu gudang berkedip-kedip, lalu mati total. Hanya cahaya merah redup dari ujung ruangan yang menyala, seolah berasal dari dalam kain. Suara aneh mulai terdengar, mirip suara jarum jahit menusuk kain, tapi lebih basah, seperti daging yang dijahit. Rudy menggenggam lengan Hendra. Lu dengar itu? Hendra menelan ludah, peluh dingin membasahi tengkuknya. Tiba-tiba, dari arah kanan mereka, terdengar suara tawa pelan, suara perempuan. Mereka menoleh dan melihat Lastri berdiri di samping etalase kaca besar. Tapi tubuhnya tidak normal, benang merah menjuntai dari lengannya, kepalanya miring, dan kulit wajahnya tampak seperti kain yang disulam kasar. Di balik kaca etalase, Rudy melihat puluhan kepala manusia yang dijahit, matanya berkedip, menatap mereka. Di barisan terdepan, ada wajah yang masih ia kenali. Pak Darmin. Rudy hampir menjerit, tubuhnya lemas. Kepala Darmin ada di sana, tersenyum dengan mulut yang dijahit rapat, dan air mata darah menetes di pipinya. Astaga, Hendra mundur, menabrak rak, hingga gulungan kain jatuh berserakan. Direktur mendekat dengan langkah pelan, gunting emas di tangannya berkilau. Kalian datang di saat yang tepat. Aku butuh karya baru. Dua kepala segar, sempurna. Rudy menjerit, berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi pintu terkunci rapat. Hendra meraih batang besi dari sudut ruangan, mengayunkannya ke arah Lastri. Tapi Lastri tidak terjatuh, benang merah di tubuhnya menegang, membuatnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan tali. Dengan satu ayunan jarum panjang, ia menusuk bahu Hendra hingga tembus, darah muncrat. Rudy menoleh, wajahnya pucat. Dan saat itu, ia melihat sesuatu bergerak di langit-langit. Benang merah puluhan, melayang seperti hidup, melilit kakinya dengan cepat. Ia berteriak, tubuhnya terseret ke tengah ruangan, di mana altar mesin jahit tulang mulai berputar dengan suara ceklek-ceklek yang mengerikan. Hendra menjerit keras sekali, sebelum suaranya terhenti mendadak. Ketika semuanya diam, yang terdengar hanya bunyi mesin jahit yang kembali bekerja. Dan di dalam etalase kaca, dua kepala baru sudah berjajar rapi, senyum mereka terpatri paksa oleh benang merah, mata mereka berkedip penuh ketakutan. Di luar gudang, angin malam berembus pelan. Tidak ada yang tahu bahwa dua orang baru saja diubah menjadi karya abadi. Suara mesin jahit altar perlahan mereda, tapi hawa panas dan bau amis darah masih memenuhi ruangan. Direktur menghela napas berat, menatap dua kepala baru yang kini terpajang di etalase kaca, Rudy dan Hendra. Benang merah yang menjahit mulut mereka masih basah, meneteskan darah ke wadah kecil di bawah kaca. Di ruangan altar, benang merah panjang tampak bergerak sendiri, berdenyut seperti urat hidup.
Direktur mendekati altar, menaruh gunting emas di tempatnya, lalu membuka sebuah buku tua berdebu yang ada di rak paling tinggi. Sampulnya terbuat dari kulit, dan di bagian tengah tertulis dengan huruf Jawa kuno. Serat jahitan darah. Ia membacanya pelan, seolah menghafal mantra yang sudah ribuan kali ia ulang. Di halaman pertama, tertulis kalimat, "Benang ini bukan untuk kain, melainkan untuk daging. Jahit tubuh mereka, agar penguasa tidur lebih lama." Direktur mengusap wajahnya. Ingatan buruk kembali muncul tahun 1989, saat ia pertama kali menemukan buku ini di sebuah pasar loak. Buku itu menjanjikan kekayaan dan kejayaan jika ia mau melakukan satu hal, memelihara benang terkutuk. Benang itu berasal dari penguasa gaib yang disebut Sang Penjahit, makhluk yang suka menyulam tubuh manusia menjadi karya seni. Awalnya, ia hanya menganggap itu lelucon. Sampai suatu malam, ia mengikuti ritualnya, memotong kepala seorang gelandangan, menjahit mulutnya, dan menaruhnya di altar. Gudang jahit miliknya yang hampir bangkrut mendadak mendapat pesanan besar dari luar negeri, tanpa henti. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, minimal harus ada satu kepala baru. Jika tidak, benang merah akan keluar dari altar dan menjahit tubuh direktur sendiri hingga ia menjadi boneka hidup, dikendalikan sang penjahit. Dan kini, perjanjian itu semakin rakus. Dulu hanya satu kepala sebulan, sekarang 2 atau 3. Jika telat, benang mulai berbisik di telinganya saat tidur. Direktur menatap etalase kaca. Kepala-kepala itu berderet, seperti koleksi yang mengerikan. Di antara mereka, mata Pak Darmin masih berkedip pelan, menatapnya dengan tatapan benci yang dalam. Tiba-tiba, benang merah di altar bergerak sendiri, melilit lengan direktur dengan cepat. Ia terlonjak, mencoba melepaskan, tapi benang itu semakin kuat, mengiris kulitnya hingga darah menetes. Dari balik altar, suara berat bergaung. 3 kepala tidak cukup, kami butuh lebih banyak darah, atau kau yang akan kami jahit. Direktur menggigil. Besok harus ada korban lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Ia mendongak, menatap kalender di dinding. Esok adalah malam Jumat Kliwon, malam yang paling disukai sang penjahit. Ia tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya, para karyawan yang akan datang untuk shift lembur besar-besaran besok malam. Hari berganti, matahari sore mulai meredup, dan karyawan gudang jahit kembali berdatangan untuk persiapan lembur besar. Divisi pemotongan kain, penjahitan, dan pengepakan semua berkumpul, suasana tampak seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa 2 orang sudah tidak akan pernah kembali. Sari, salah satu karyawan lama, berjalan ke rak kain paling ujung untuk mengambil bahan. Saat ia menarik gulungan kain putih besar, ia merasakan kain itu lembab, seperti basah oleh sesuatu. Ketika ia membuka gulungannya, terlihat bercak merah samar, menempel seperti noda darah yang meresap ke serat kain. Ini kayak darah, ya. Gumam Sari sambil menatap kawan di sebelahnya. Paling karat mesin, jawab kawannya sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar canggung. Sari mengabaikannya dan lanjut bekerja, meski perasaan tidak enak mulai muncul. Namun beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar dari arah gudang bahan, suara ceklek-ceklek seperti mesin jahit, padahal tidak ada satupun mesin yang menyala di sana. Sari mengintip, ruangan itu gelap, hanya cahaya lampu gudang utama yang samar masuk melalui celah pintu. Suara itu makin jelas, seperti jarum yang bergerak cepat, tapi disertai suara lirih mirip erangan orang kesakitan. Siapa yang jahit di sana? Kok sendirian? Batinnya. Ia melangkah pelan ke arah suara, tangannya memegang gagang pintu. Begitu pintu didorong sedikit, sesuatu jatuh menggelinding ke kakinya. Sari menunduk. Sebuah kepala manekin, pikirnya. Tapi begitu matanya fokus, ia hampir berteriak. Itu bukan manekin, itu kepala manusia, dengan mulut dijahit benang merah dan matanya masih bergerak, menatapnya lurus. Sari terpaku,
Tubuhnya membeku. Lalu suara di dalam ruangan mendadak berhenti. Sunyi. Dari kegelapan, terdengar suara tawa pelan, suara perempuan. "Cantik ya, kalau bibirmu juga dijahit rapat." Sari sontak mundur, tapi benang merah tiba-tiba meluncur keluar dari celah pintu, melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit histeris, tubuhnya terseret masuk ke dalam ruangan gelap itu. Pintu menutup sendiri dengan keras, suara jahitan kembali terdengar, kali ini bercampur jeritan tercekik. Di ruang utama, karyawan lain menoleh karena mendengar suara berisik tadi. Tapi mereka mengira Sari sedang menggeser gulungan kain. Tidak ada yang tahu, Sari tidak akan kembali dengan wajah yang sama. Jam sudah menunjukkan pukul 22. Lembur masih berlangsung, tapi suasana mulai aneh. Sari tidak terlihat sejak tadi, dan dua karyawan lain yang dikirim untuk mencarinya juga tak kembali. Dina, karyawan baru, mulai merasa merinding. Ia berbisik ke temannya, "Andi, kamu lihat Sari nggak? Dari tadi nggak balik-balik." Andi menggeleng sambil memotong kain, tapi matanya juga gelisah. Kayaknya dia di gudang belakang. Namun mereka berdua tahu, gudang belakang sudah gelap sejak sore. Suara mesin jahit mendadak terdengar dari arah lorong gudang lama, padahal semua mesin sudah dimatikan sejak maghrib. Suaranya ritmis, ceklek, 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 diiringi suara tarikan benang yang nyaring. "Siapa yang jahit jam segini?" bisik Andi, mencoba menenangkan diri. Dina menelan ludah. "Kita cek, yuk." Mereka berjalan pelan ke lorong itu. Bau aneh langsung tercium, bau anyir darah bercampur minyak mesin. Sampai akhirnya mereka melihat pintu besi berkarat setengah terbuka. Dari dalam, keluar cahaya redup kekuningan. Dina menyorotkan senter ponselnya ke dalam. Begitu pintu dibuka, mereka menahan napas keras. Di dalam ruangan itu, ada deretan manekin dengan kepala manusia asli terpasang di atasnya. Semua mulut mereka dijahit rapat dengan benang merah, mata melotot dengan tatapan hidup, seolah kesadaran mereka masih ada di sana. Dindingnya penuh kain putih yang disulam dengan pola wajah manusia. Beberapa wajah tampak sangat mirip dengan karyawan gudang ini, mungkin yang sudah hilang sebelumnya. Di tengah ruangan, ada meja kayu dengan noda darah segar, gunting emas, dan gulungan benang merah yang seolah berdenyut seperti makhluk hidup. Andi mundur perlahan, wajahnya pucat. "Astaga, ini apa?" Dina menahan napas, tangannya gemetar. "Kita harus kap." Sebelum kalimatnya selesai, pintu besi menutup keras dengan bunyi dentuman. Lampu ruangan langsung padam, hanya suara yang terdengar. "Giliran kalian, bibir kalian cantik kalau dijahit rapat." Dari kegelapan, puluhan benang merah menjuntai dari atas, bergerak seperti ular, melilit tubuh Dina dan Andi. Mereka berdua menjerit, mencoba melawan, tapi benang itu menembus kulit mereka, menarik paksa bibir, dan mulai menjahit mulut mereka hidup-hidup. Di luar, suara mesin jahit kembali terdengar, lebih cepat, lebih brutal. Ceklek 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 ceklek. Sementara itu, direktur berdiri di luar pintu, tersenyum puas sambil berbisik pada dirinya sendiri. Sang penjahit akan senang malam ini. Pukul 23.30. Gudang jahit sudah seperti kuburan. Hanya tersisa 6 orang karyawan di ruang utama, sibuk menyelesaikan target lembur. Mereka mulai sadar ada yang tidak beres. Sari, Dina, Andi, dan 2 karyawan lainnya menghilang tanpa kabar. "Kok nggak balik-balik, ya? Jangan-jangan mereka istirahat di luar," ucap Bayu, salah satu karyawan yang terkenal berani. Namun saat ia berjalan ke pintu keluar, pintu besi itu terkunci rapat dari luar. Ia menendang keras, tapi sia-sia. Tiba-tiba, lampu ruang utama padam, menyisakan kegelapan pekat. Hanya suara angin dari ventilasi yang terdengar, bercampur suara jahitan cepat. Ceklek ceklek ceklek, seperti mesin jahit, tapi kali ini terdengar dari bawah tanah. Rina, karyawan paling senior, menggenggam tangan Bayu. "Kayaknya kita harus cari jalan keluar lain. Ayo lewat gudang lama."
Mereka semua berjalan beriringan melewati lorong gelap, hanya mengandalkan senter HP. Setiap langkah terdengar bergema, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kayu yang sebelumnya tertutup kain besar. Bayu mendorong kain itu, dan terkejut melihat pintu tersebut terbuka sedikit, mengeluarkan bau amis yang menusuk hidung. Begitu mereka masuk, pemandangan yang lebih mengerikan menunggu. Ruangan itu luas, diterangi puluhan lilin merah. Di tengah ruangan, ada altar besar yang terbuat dari mesin jahit tua. Di atas altar, kepala Pak Darmin terpajang dengan mata melotot, bibirnya dijahit rapat hingga darahnya mengering. Namun bukan itu yang membuat mereka hampir gila ketakutan. Di sekeliling altar, ada kepala karyawan lain, termasuk Sari, Dina, dan Andi, semua masih segar, mulut dijahit benang merah. Di depan altar, berdiri direktur mereka, mengenakan jas hitam yang penuh benang dan jarum, memegang gulungan benang merah yang berdenyut seperti urat nadi makhluk hidup. Direktur berbisik pelan, tapi suaranya menggema. Malam ini, sang penjahit akan mendapatkan kulit yang sempurna. Tiba-tiba, dari balik bayangan mesin-mesin tua, muncul sesosok tubuh raksasa. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya terbuat dari kain perca yang dijahit menjadi satu, wajahnya kosong dengan mulut besar dijahit rapat, tapi dari celah jahitan keluar darah segar. Itu adalah sang penjahit, entitas yang mereka sembah. Semua karyawan membeku. Benang-benang merah hidup mulai merayap di lantai, mendekati kaki mereka satu persatu. Rina menjerit histeris, Bayu mencoba kabur, tapi pintu menutup sendiri. Direktur menoleh ke mereka sambil tersenyum, matanya memerah. Kalian pikir lembur cuma buat ngejar target. Malam ini, kalian semua akan jadi bagian busana abadi kami. Benang hidup tiba-tiba melesat, melilit leher Bayu. Dalam sekejap, kepalanya terpisah, darah menyembur ke kain putih yang sudah menunggu. Suara mesin jahit meledak keras. Ceklek 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 ceklek. 3 karyawan tersisa, Rina, Bayu sudah tewas, dan 2 pria bernama Wawan dan Tony. Mereka berdiri terpaku, tubuh gemetar. Benang merah hidup terus merayap seperti ular, melingkari kaki mereka. Sang penjahit berdiri diam, kepalanya menunduk, sementara direktur tertawa kecil, suaranya menggema di ruangan. Cantik, kalian akan jadi karya terindah. Rina nekat berteriak, kita nggak akan mati di sini. Ia meraih sebuah gunting raksasa yang tergeletak di meja altar, dan dengan sekuat tenaga memotong benang yang melilit kakinya. Seketika terdengar jeritan, bukan dari benang, tapi dari sang penjahit. Sosok itu menggeliat, darah hitam merembes dari jahitan di tubuhnya. Direktur menoleh dengan mata penuh amarah. Kau bodoh, perempuan. Jangan sakiti benang sucinya. Namun sudah terlambat. Rina terus menggunting benang merah yang melilit Tony, membebaskannya. Wawan ikut, membantu, meraih jarum besi sepanjang lengan dari altar. Mereka melawan, menusuk benang, merobek gulungan merah yang berdenyut seperti jantung. Sang penjahit mendadak mengangkat kepala, mengeluarkan suara parau seperti kain sobek. SSSZZZZHHHHRRRR. Dari tubuhnya, puluhan benang hidup melesat, menancap ke dinding, lantai, bahkan tubuh karyawan yang belum sempat kabur. 1 orang tersisa yang tak disebut namanya, ditarik ke udara, tubuhnya dipuntir, lalu dijahit hidup-hidup ke dinding seperti hiasan kain. Jeritannya menggema, namun perlahan hilang ketika bibirnya dijahit rapat oleh benang. Wawan berusaha menusuk sosok itu, tapi sang penjahit menggenggam tubuhnya dengan tangan raksasa dari kain perca, lalu merobeknya menjadi 2. Darahnya memercik ke wajah Rina. Direktur semakin gila, tertawa keras sambil menyebar gulungan benang baru. Kalau dia mengamuk, kalian semua akan jadi bahan pengganti. Hahaha. Tony menarik Rina, memaksanya lari ke pintu kecil di sudut ruangan. Mereka berhasil mendorong pintu itu dan masuk ke lorong sempit yang dipenuhi kain putih tergantung, seperti tirai. Namun setiap kain itu, ternyata kulit manusia yang dijahit rapi,
dengan wajah samar masih terlihat. Sebelum mereka bisa keluar, terdengar suara kain robek yang mendekat. Dari ujung lorong, benang merah menjalar cepat, seperti ular lapar. Tony menjerit, "Cepet lari, Rin." Rina menoleh, Tony terseret ke kegelapan, tubuhnya terlipat dan terjahit hidup-hidup. Darahnya menetes, membentuk garis merah di lantai. Kini Rina sendirian, nafasnya memburu, mata berkaca-kaca. Ia berlari sekuat tenaga, hingga menemukan sebuah pintu kayu tua bertuliskan "Ruang Jahit Utama." Tanpa pikir panjang, ia mendobrak masuk. Di dalam, ada sesuatu yang lebih buruk menunggunya. Pintu tua itu berderit keras saat Rina mendorongnya. Ruangan di baliknya luas, gelap, dan penuh kain putih menjuntai dari langit-langit seperti tirai kematian. Bau busuk darah bercampur formalin menusuk hidung. Rina menyalakan senter ponselnya. Cahaya redup menyingkap pemandangan yang membuatnya hampir muntah. Puluhan manekin terbalut kulit manusia, wajah-wajah yang ia kenali, karyawan gudang, termasuk Sari, Bayu, dan Wawan. Semua mulut mereka dijahit rapat, mata melotot seolah masih hidup. Di tengah ruangan, ada altar kayu besar dengan mesin jahit kuno berlumuran darah, benang merah masih meneteskan cairan hitam seperti darah kering. Di balik altar itu, berdiri sosok sang penjahit. Kali ini ia lebih besar, tubuhnya tersusun dari potongan kain yang dijahit, tapi di sela-selanya tampak daging manusia yang masih segar. Wajahnya, bukan satu, tapi banyak wajah yang disusun acak, dijahit menyatu, semua mengerang pelan. Rina terpaku. Tiba-tiba terdengar suara direktur dari belakang ruangan. "Kamu istimewa, Rina, kau punya tangan yang halus. Sang penjahit sudah memilihmu." Rina menoleh, melihat direktur mendekat sambil membawa gulungan benang emas. Senyumnya gila. "Tahukah kau, gudang ini dulu pabrik jahit ternama. Mereka semua yang gagal memenuhi target menjadi korban pertama. Dan sekarang, sang penjahit butuh tangan penerus." Rina mundur, air matanya menetes. "Kamu sakit jiwa." Direktur tertawa kecil. "Tidak, aku pelayan. Dan kau akan jadi ratu." Seketika, benang-benang merah melesat dari tubuh sang penjahit, mengikat tangan dan kaki Rina. Ia meronta, berteriak, tapi benang itu semakin kencang, menusuk kulitnya hingga berdarah. Direktur mendekat, memegang wajahnya lembut. "Jangan melawan, sebentar lagi kau akan indah." Namun Rina masih punya satu kesempatan. Dengan tangan yang masih sedikit bebas, ia meraih gunting kecil yang tergantung di pinggang direktur, lalu menusukkannya ke leher pria itu sekuat tenaga. Direktur menjerit, darah muncrat. Ia jatuh tersungkur, benang emas terlepas dari tangannya. Sang penjahit mengeluarkan suara mengerikan, seperti kain robek bercampur tangisan ribuan orang. Benang-benangnya mengamuk, memporak-porandakan ruangan. Manekin-manekin jatuh, kulit-kulit manusia robek, dan altar bergetar hebat. Rina merangkak, berusaha lari, tapi pintu sudah tertutup rapat dengan lapisan benang. Ia berbalik, sang penjahit merayap mendekat, mata-mata di wajahnya menatapnya bersamaan. Suara itu kembali terdengar, kali ini dari dalam kepalanya. "Jadilah bagian dariku." Rina menatap sekeliling dengan mata membelalak, tubuhnya diguncang ketakutan. Benang merah menjalar di lantai seperti akar pohon, mengejar kakinya yang gemetar. Dari kejauhan, sang penjahit merangkak maju, tubuhnya bergelombang seperti kain basah yang hidup. Suara robekan kain bercampur bisikan nama Rina memenuhi udara. "Rina, Rina, Rina." Ia berlari sekuat tenaga, menghantam pintu yang sudah tertutup benang. Pintu itu keras seperti besi, tak bergeming meski dipukul berkali-kali. Nafasnya memburu, keringat bercampur darah dari bekas lilitan benang. Tiba-tiba, sesuatu berkilat di lantai, gulungan benang emas milik direktur. Ia segera meraihnya. Begitu benang emas itu disentuh, benang merah yang mengikat pergelangan kakinya mendadak melepaskan diri, seolah takut. Rina menatapnya, menyadari satu hal, benang ini punya kuasa untuk melawan sang penjahit.
Tanpa pikir panjang, ia mengikat benang emas itu ke gunting kecil yang masih menancap darah direktur, lalu berbalik menghadap makhluk itu. Kalau kau mau aku, kau harus mati dulu. Ia melesat maju, menebas benang merah yang melayang ke arahnya. Begitu terpotong oleh benang emas, benang itu mendidih seperti daging terbakar, mengeluarkan bau anyir. Sang penjahit menjerit, suara kain robek bercampur jeritan manusia. Rina memanfaatkan kesempatan itu, ia menusuk dada sang penjahit dengan gunting berbalut benang emas, tepat di simpul jahitan besar yang mengikat semua potongan tubuhnya. Tubuh makhluk itu bergetar hebat, benang merah terlepas liar, menghantam dinding dan memotong kain-kain seperti cambuk. Dari simpul itu, keluar cairan hitam pekat yang mendidih, lalu seluruh tubuh sang penjahit meledak menjadi ribuan potongan kain dan darah. Ruangan itu berguncang keras, altar roboh, manekin jatuh, dan jeritan ribuan suara terdengar sebelum semuanya menjadi senyap. Rina terjatuh, napas tersengal, tubuh berlumuran darah dan kain. Ia merangkak menuju pintu yang kini terbuka sedikit. Dengan sisa tenaga, ia keluar dari ruang jahit utama dan berlari melewati lorong gelap, menuju pintu keluar gudang. Saat pintu besi gudang terlihat, ia menangis lega. Ia membuka pintu dan keluar ke udara malam, menghirup oksigen sepuasnya. Gudang di belakangnya hening, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun ketika ia menatap tangannya, benang emas yang tadi ia gunakan kini melilit pergelangan tangannya sendiri, dan perlahan menembus kulitnya, menjahit dagingnya tanpa ia sadari. Dari balik pintu gudang yang setengah tertutup, terdengar bisikan halus, suara sang penjahit. Sekarang kau milikku. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.